Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Hari ini aku mau live sama Sobat Laila. Jadi kita mau ngomongin banyak hal hari ini dan bakalan seru banget sih perbincangan kali ini. Oke, kalau gitu kita langsung invite aja ya, Sobat Lailatul Mufidah. Bentar ya. Udah, kita tunggu ya Sobat Lailatul Mufidah bergabung ke live kita malam hari ini. Sekedar pemberitahuan ya untuk teman-teman yang lain, kalau belum follow IG-nya official Sobut, segera follow ya, karena untuk kedepannya kita juga akan menghadirkan perbincangan-perbincangan dengan tema yang baru. Jadi stay tune aja di IG kami supaya tidak ketinggalan ya. Sambil nunggu sahabat. Halo, apa kabar? Hai. Hai. Baik. Kabar saya baik. Gimana kabarmu? Kabar. Alhamdulillah, kabar Baik. Ngomong-ngomong kita mau bahas apa ini? Jangan kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa? Tentang apa ya? Tentang self love. Belum bahas tentang self love. Kenal dulu ya. Ini dimulai dari monggo. Terima kasih Saudara Pak I. Teman-teman. Hai teman-teman, kali ini bertemu dengan saya untuk pertama kalinya. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Mufidah. Kalian bisa panggil saya Laila. Saya mahasiswa di UIN 1 Tulungagung. Terima kasih untuk sahabat Pak Ik. Diperkenalkan untuk terima kasih Sobat Laila. Nama saya Faikotul Mufidah, biasa dipanggil Pak Ik, atau kalau Sobut panggil Sobat juga apa-apa. Untuk saya sendiri, saya masih mahasiswa ya, sama seperti Mbak Laila. Saya juga mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Untuk selanjutnya kita langsung bahas tentang love ya Mbak Laila. Ya nggak apa-apa. Kita bisa bicara sedikit tentang self love. Menurut kakak sendiri tuh gimana sih? Kalau pandangan saya ya, kan tentang self love itu mencintai diri. Bagaimana kita menghargai diri sendiri, mengapresiasi diri sendiri. Selama ya intinya mencintai diri sendiri dengan cara kita. Kan yang tahu diri kita itu diri kita sendiri. Nah, kebutuhan diri sendiri kita itu ya kita yang tahu. Jadi bagaimana kita mencintai diri sendiri itu membahagiakan, mengapresiasi. Seperti contoh kecil, kalau kita itu
mendapat IPK yang bagus. Nah, untuk mengapresiasi diri kita sendiri itu dengan memberikan apa gitu. Untuk mengapresiasi diri kita sendiri supaya kedepannya lebih semangat. Gitu sih kalau self love menurut pandangan saya. Wah, terima kasih. Cukup baik, sangat baiklah. Menurut pandangannya Mbak Ella sendiri gimana? Ada yang ingin berkenan untuk memberikan kebenarannya juga gak apa-apa. Kebenarannya Bisa juga gak DM. apa-apa. Bisa Komentar DM juga. Ya, kita ada kesalahan atau mau membenarkan kan kita sama ya Sobat Laila. Kalau menurut saya sendiri itu self love itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri gimana? Mencintai diri sendiri itu dalam artian kita itu mampu untuk menghargai diri kita, mampu untuk menerima kekurangan ataupun kelebihan diri kita. Jadi untuk self love sendiri itu sesuatu yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena tanpa adanya self love kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Itu Self love sendiri pun itu memiliki 4 aspek kalau menurut saya ya. Yang pertama yaitu Apa itu self awareness? Self awareness itu bagaimana cara kita untuk menghargai diri kita. Menghargai dalam hal ucapan ataupun kegiatan ataupun yang lainnya. Seperti contohnya kita melakukan sesuatu, kita harus menghargai diri kita bahwa kita itu bisa. Kita udah sampai dari kecil, udah sampai sekarang, kita kan termasuk bisa untuk bertahan. Jadi kita itu harus menghargai diri kita. Dan yang kedua yaitu self-worth, yaitu keinginan kita untuk memiliki harga diri. Harga diri itu sangat penting. Tahu nggak kenapa kok penting? Sahabat Faik, tahu nggak kenapa harga diri itu penting bagi kita? Ya, penting sekali, Sobat. Ya, harga diri harga diri itu gimana kita bisa menjaga diri kita mungkin seperti itu. Oh ya, gak apa-apa, kan sama-sama belajar. Kenapa? Harga diri itu penting. Kenapa? Kalau seseorang tidak mempunyai harga diri, maka seseorang itu mudah untuk digunakan orang lain. Namun, dalam memiliki harga diri, kita harus mampu untuk mengaktualisasikan diri kita. Dibilang orang gini. Misal kita kayak dibilang orang gini, ya udah biarin aja. Kata orang kan memang beda-beda. Kadang seseorang kan melihat dari satu pandangan, bukan banyak pandangan. Jadi kita harus mampu untuk menjadi diri kita sendiri melalui apa? Memiliki harga diri. Gak apa-apa kita dikatakan seperti ini, seperti itu. Yang penting kan kita kan melakukan apa yang harus kita lakukan. Untuk yang ketiga yaitu self care. Yaitu menjaga diri kita. Nah, contohnya kayak kalian kan kalau cewek ya. Cowok juga nggak apa-apa sih. Pakai skincare ataupun pakai barang-barang buat menjaga kesehatan diri kita. Nah, itu termasuk cara untuk mencintai diri sendiri. Nah, gimana sih caranya untuk mencintai diri sendiri? Mungkin dari Sobat Faik bisa memberikan contohnya yang dilakukan Sobat Faik setiap hari. Cara mencintai diri sendiri itu yang pertama memahami kelebihan kita, memahami kelebihan diri kita, juga memahami kekurangan diri kita. Jadi cara mencintai diri sendiri itu bukan hanya membanggakan kelebihan kita, tapi juga menerima kekurangan kita. Bagaimana kita menyikapi kekurangan kita dan belajar menutupi kekurangan kita. Cara mencintai diri kita sendiri yang kedua, yakni tidak membandingkan dengan orang lain. Setiap manusia itu
mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Diri kita ya diri kita, orang lain ya orang lain. Nah, yang ketiga, selalu bersyukur sih. Kita masih selalu bersyukur bahwa kita diberi kesempurnaan. Nah, untuk menjaganya dengan menjaganya dengan baik. Nah, itu sih kalau aku begitu Sobat Laila. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kak pengen nanya ke aku gitu? Kak pengen nanya ke aku gitu? Kalau untuk Sobat Laila, mencintai diri sendiri. Kalau untuk aku sendiri sih yang pertama itu kita harus mampu untuk mengerti diri kita. Gimana caranya? Ya kita harus mampu. Bagaimana kita untuk melakukan sesuatu atau pada diri kita penting kan? Kepada diri kita itu penting kan untuk mengetahui. Yang kedua yaitu berterima kasih kepada diri sendiri. Setiap apapun yang kalian lakukan Suatu adalah suatu manfaat jadi kita untuk diri kita. Jadi kita harus bersyukur apapun yang kita lakukan, apapun cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita. sendiri, Dan yang ketiga sendiri yaitu jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Itu sangat penting untuk sangat penting untuk kemajuan kita ke depannya. Kenapa? seseorang itu memiliki proses tidak bisa disamakan. sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan. Kenapa seperti itu? Karena apabila kita menyamakan proses kita dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah bisa Seperti halnya ada teman penulis yang bisa menulis puisi. Namun kita itu juga ingin seperti dia. Tapi di sisi lain kita tidak mau belajar, tidak mau kita hanya berusaha, ataupun kita hanya cuma kepingin, tapi itu kan bukan cara untuk menyamakan, tambah menyakiti diri kita sendiri. Jadi jangan samakan prosesmu dengan orang lain. Dan yang ketiga Untuk teman-teman yang bertanya, bisa menyiapkan pertanyaan. Kemudian kalian tulis di chat ya, di komentar. Nanti setelah sesi kita diskusi selesai, bisa kita jawab bersama-sama. Oke, ini ya Sobat Lela. Pendapat kita tentang cara sendiri itu hampir sama ya. Nah, di poin ketiga tadi membandingkan diri sendiri. Emang di dunia faktanya itu memang banyak yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh kecil saja, ketika kita melihat orang itu, wah cantik sekali. Nah, itu contoh kecil saja, membandingkan diri kita. Lalu gimana ya caranya kita itu bisa tidak membandingkan. Kalau pendapat Sobat Lela gimana? terima kasih. Cara kita untuk nggak Membandingkan sebenarnya mudah loh. kita sama orang lain tuh sebenarnya mudah loh. Kuncinya itu bersyukur. Kalau kita bersyukur semuanya akan indah kan? Selain Kalau orang lain menyamakan diri kita sama orang lain ya berusaha. Tapi jika kita sudah nggak bisa ya nggak usah, jangan dipaksa. Ya. Setiap orang kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Cantik pun Kadang kan banyak orang yang bilang kita cantik, ada pun yang bilang nggak cantik. Bahkan diri kita sendiri kadang bilang diri kita nggak cantik kan? Nah, tapi terkadang menurut orang lain kan cantik, ya enggak? Betul, sebenarnya. Intinya jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena diri kita, orang lain ya orang lain. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yakni
Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar, masih ada kendala teknis. Gimana? Sudah? Oke. Kita lanjutkan ya. Maaf sekali karena ada kendala teknis dari kami berdua. Untuk yang terakhir, kalau kita lihat dari teori psikologi, nggak teori juga nggak apa-apa. Kalau dilihat dari ranah psikologi, self love itu bagaimana ya, Sobat Laila? Kalau menurut buku yang saya baca sih, self love itu masuk dalam konsep diri. Nah, apa itu konsep diri? Konsep diri itu bagaimana cara kita untuk mengenali diri kita. Entah itu dalam perkataan ataupun perbuatan kita yang harus kita lakukan. Nah, jadi di dalam self love sendiri itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Dalam sebuah perkataan kan dikatakan bahwa self love adalah kunci utama dalam kehidupan. Kenapa? Karena sebelum kita mencintai orang lain, hendaklah kita mencintai diri sendiri. Jika kita tak mampu mencintai orang lain, kenapa? Kita harus mampu untuk mencintai diri sendiri. Artinya tuh kita itu harus mengutamakan diri sendiri, tapi bukan egois, bukan. Kita itu harus menjadi diri kita sendiri yang mampu diterima oleh masyarakat ataupun diri kita, sehingga kita itu tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Dalam konsep diri kan dijelaskan bahwa self love itu sangat penting. Dalam artian penting itu ya untuk pokok pegangan kita untuk diri sendiri. Misalkan kita itu menyukai seseorang, nah hendaklah kita untuk menyukai diri kita terlebih dahulu. Karena siapa lagi kalau bukan diri kita yang akan mencintai diri kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Laila. Oh ya, saya ada kata-kata mutiara untuk teman-teman. Mungkin nanti bisa dibuat apa ya, simpenan motivasi untuk diri sendiri. Simpenan. Terkadang kita perlu istirahat dari semua orang dan menghabiskan waktu sendirian untuk mengalami, menghargai, dan mencintai diri sendiri. Itu dikutip kata-katanya dari Robert Tew. Ya. Memang sih kita itu perlu untuk apa ya, mempunyai waktu untuk diri kita sendiri, untuk menghabiskan waktu, mengalami, menghargai diri kita sendiri, dan mencintai diri sendiri. Jadi pada intinya self love itu sangat penting untuk kita terapkan dalam diri kita sendiri dan gimana ya Sobat Laila bisa menyimpulkan percakapan kita hari ini? Kesimpulannya itu ya memang benar kata sahabat Faik. Kalau self love itu penting untuk diri kita sendiri. Namun kita harus membatasinya. Kadang kan seseorang melakukan self love kan tidak bisa membatasinya, sehingga mereka kan dikatakan egois. Ya kan, kebanyakan seseorang kan kalau bicara self love kan orang-orang bilangnya egois gitu ya. Sebenarnya enggak, self love itu enggak egois kok. Self love itu pembelaan diri. Cuma self love itu pembelaan diri. Pembelaan diri kita untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi menurut saya kesimpulan percakapan hari ini itu ya self love itu adalah suatu hal yang menjadikan dirimu untuk menjadi lebih baik. Kenapa kok menjadi lebih baik? Karena dengan self love akan menimbulkan rasa kepercayaan diri, rasa lebih menyayangi diri sendiri. Jadi kita akan menjadi lebih semangat kalau kita mencintai diri kita sendiri. Soalnya kita tahu apa yang harus dilakukan diri kita, apa yang diinginkan oleh diri kita. Jadi
bukan hanya memahami orang lain. Ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, yakinlah bahwa kalian mampu untuk mencintai orang lain dan mampu untuk memahami orang lain. Setiap hari saya selalu teringat dengan perkataannya Sobat Laila, bahwasanya memberikan wasilah Al-Fatihah itu sangat penting loh bagi diri kita sendiri. Bukan hanya untuk orang lain, tapi kita juga, diri kita sendiri juga butuh loh. Benar begitu Sobat Laila? Benar. Ya dibiasakan. Ya. Seperti Sobat Laila itu, dia selalu bercerita kepada saya bahwasanya ketika dia bangun tidur, harus disempatkan, kita harus memberikan wasilah Al-Fatihah dulu bagi diri kita sendiri, terus menyemangati diri kita sendiri, karena apapun yang terjadi, ya diri kita sendiri yang menemani kita. Nah, betul sekali. Ya. Untuk semangat ya. Kan kadang orang-orang semangat. Nggak mau semangat soalnya belum disemangatin ayang. Wah, salah besar. Salah besar. Sebanyak apapun orang yang mau menyemangati kalian, kalau kalian tidak berniat untuk semangat diri sendiri, kalian nggak akan semangat. Tetap aja kan harus malesan. Meskipun udah diingetin ayang makan, tapi kalau males ya udah males dari di sini. Mungkin bilang iya sayang aku makan, tapi nggak makan kan? Betul. Ya, jadi sebenarnya semangat itu sesuatu yang membuatmu semangat itu ya diri sendiri, bukan orang lain. Mereka hanya memberikan ucapan, memberikan semangat, tapi pada dasarnya semangat itu akan ada ketika dirimu itu menginginkanmu untuk semangat. Jadi keinginan sendiri mampu memotivasimu untuk menjadi lebih semangat, lebih menjadi diri yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih Sobat Laila sudah membersamai untuk kegabutan sobat. Tadi kami sudah membuka bagi teman-teman yang ingin ingin belajar bersama, bisa tulis di kolom komentar, kita bisa baca, kita bisa menjawab maksudnya. Kita lihat dulu ya, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Silakan lo ya. Atau teman-teman yang ingin ingin request tema, judul ke depannya, bisa langsung DM akun IG kami official Sobut. Nanti insya Allah kita akan mengabulkan request kalian. Maka sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kita siapa ya Sobat Laila untuk menunggu pertanyaan dari teman-teman? Ada mungkin Sobat Paik, atau ingin apa ya? Silakan. Bentar, kita lihat ada yang tenggelam chatnya, kolom komentar. Ayo. Jadi gini ya Sobat Laila, alasan mengapa kita mengangkat tema judul self
love ini apa ya melatar belakangnya? Yang kalau menurut saya, pandangan saya, Pandangan saya ambil kok kita ambil kita self love itu dari soalnya lingkungan kita kita lihat sendiri ya. dari lingkungan kita sendiri ya. Kebanyakan orang itu belum mencintai dirinya. Mereka Membiarkan selalu orang lain membiarkan orang mencela lain kita, mencela kita tanpa kan dirinya. mereka Mereka itu memikirkan terlalu dirinya. Jadi mereka itu terlalu memikirkan orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Seperti halnya ini ya. Ini juga termasuk ada Ya, pertanyaan. masuk pertanyaan. Bisa dibacakan. Bagaimana cara agar kita tetap mencintai diri kita di saat kita sedang mencintai seseorang? Karena kebanyakan orang yang sedang mencintai seseorang itu lupa dengan dirinya. Wah, pertanyaan yang bagus ini. Perihal kebucinan. Kalau menurut saya, gimana sih caranya mencintai diri sendiri ketika mencintai orang lain? Yang pertama yaitu batasi rasa sayangmu. Cinta, sayang kepada orang lain itu boleh, asal tahu batasannya. Kebanyakan orang sedang mencintai orang itu lupa dengan dirinya ya. Iya, kebanyakan seperti itu. Nah, kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kita itu harus mampu untuk mencintai diri kita terlebih dahulu. Jika kita sudah mencintai diri kita, maka cintailah orang lain gak apa-apa. Tapi kita harus mengerti batasannya. Batasan yang seperti apa? Batasan kita harus memikirkan bagaimana perasaan kita ketika perasaan kita ketika menyukai orang, mencintai orang itu bahagia, tapi terkadang kan ada sakitnya juga. Jadi ketika kita mencintai seseorang, maka berpikirlah apa yang orang itu berikan kepada saya. Jika memang orang itu memberikan hal yang positif kepada saya, ya nggak apa-apa. Tapi jika orang itu hanya memberikan hal yang negatif kepada saya, mengapa kamu menyukainya? Berhentilah untuk berpikir bahwa kebahagiaanmu itu berada pada orang lain. Enggak. Kebahagiaanmu itu ada pada dirimu sendiri. Nah, mencintai orang itu yaitu harus memiliki batasan. Itu sangat penting menurut saya. Mungkin dari Sobat Faik bisa menambahkan atau gimana? Saya bisa ambil banyak ya pelajaran dari Sobat Laila. Mungkin saya belum begitu paham ya dengan dunia percintaan. Jadi mungkin saya hanya menambahkan. Diri sendiri itu jauh lebih penting. Memang benar yang dikatakan Sobat Laila. Diri sendiri itu lebih penting. Ketika kita mencintai seorang yang belum tentu itu memang jodoh kita, ya untuk apa? Sepenuhnya. Jadi ya boleh sih mencintai seseorang, sangat sih memang boleh. Tapi jangan lupa bahwa diri kita ini juga butuh cinta dari kita sendiri. Begitu ya. Begitu ya Sobat Laila. Ya, seperti itulah. Mungkin ada kesalahan dari saya ya, minta maaf ya. Untuk semuanya minta maaf juga kalau ada yang salah. Soalnya kan kita sama-sama belajar. Tapi saya suka loh Sobat Laila karena apa ya, banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Mulai dari psikolognya karena dia jurusan psikologi, mulai dari dunia percintaan, mungkin ya masih satu ya pertanyaan yang masuk, yang apa-apa lah karena kita di awal masih proses. Mungkin kita berdoa supaya program kita ini bisa konsisten ya Sobat Laila. Ya, semoga saja. Ya kalau ada
ataupun ada yang menyelempeng itu ya bisa diingatkan baik lewat DM ataupun lewat Ya, jadi komentar gitu. saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman, kalau teman-teman belum follow IG-nya Official Sobut, segera follow ya teman-teman, soalnya kedepannya juga kita akan mengeluarkan judul-judul yang menarik, tema-tema yang menarik untuk kita kaji, untuk kita bahas, untuk kita belajar bersama, untuk kita menambah ilmu. Jadi stay tune saja di IG kami. Kalau kalian nanti follow IG-nya kita kan nanti bisa dapat notif ya. Kalau kita mau live, kalau ada info-info penting. Nanti kalau kalian teman-teman yang ketinggalan live IG kami, kalian bisa lihat di IGTV Official Sobut atau di YouTube Semangat Kreatif. Tunggu karya-karya kita selanjutnya. Mungkin ada tambahan lagi, sahabat. Sepertinya untuk kali ini cukup ya. Untuk kali ini cukup ya. Soalnya kan ya. Doakan kami ya teman-teman supaya kita tetap konsisten. Dukung kami dengan follow official akun Instagram Official Sobut. Ingin live ya. Saya masih bisa gitu Mungkin bisa gitu Bang. gitu. Saya mau gabung dengan kami. Nggak lupa. Mungkin ada yang mau bergabung. Mau bertanya lagi. Mau bertanya lagi. Sebelum kita tutup ya live. Sepertinya Sudah. Lelah ataupun mau sholat gitu ya. Soalnya kan setiap orang punya kesibukan masing-masing lah ya. Jangan lupa kalau kalian mau lihat aja di YouTube kita Semangat Kreatif. Bisa lihat di akun kita @officialsobut. Sobat gabut. terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan live kita nih. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat Laila. Terima kasih. Terima kasih juga Sobat Faik.